Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Syayani dari kelas MN23D. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi makro tentang ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku dalam pengolahan sumber daya yang terbatas dan dalam hubungannya dengan berbagai individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Secara umum, ekonomi didefinisikan sebagai rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Makroekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara menyeluruh atau global. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran, resesi, produksi barang dan jasa perekonomian, serta tingkat pertumbuhan, tingkat inflasi, dan pengangguran, neraca pembayaran, dan nilai kurs atau nilai tukar. Teori makroekonomi. Makroekonomi adalah salah satu cabang ilmu ekonomi. Ekonomi makro berfokus pada perilaku dan perekonomian yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, neraca perdagangan suatu negara, faktor-faktor penting yang mempengaruhi evolusi harga dan upah, kebijakan fiskal moneter, uang pasokan, suku bunga, dan utang negara. Ringkasnya, kita dapat mengatakan bahwa makroekonomi tertarik pada interaksi antar kerja, peredaran barang aset ekonomi yang menghasilkan aktivitas pada setiap individu atau negara. Kondisi makroekonomi suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham ada dua, yaitu 1. Faktor internal lingkungan mikro, seperti pengumuman tentang pemasaran, pengumuman pendanaan, pengumuman badan direksi manajemen, pengumuman pengambilan alihan diversifikasi, pengumuman investasi, pengumuman ketenagakerjaan, dan pengumuman laporan keuangan seperti peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah tahun fiskal, IVS, DVS, FOR, INVN, ROA, dan lain-lain. 2. Faktor eksternal lingkungan makro, seperti perubahan suku bunga, tabungan, dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, fluktuasi nilai tukar, serta berbagai isu baik. Pembahasan. 1. Ruang lingkup ekonomi makro. Makroekonomi adalah cabang yang mempelajari aktivitas ekonomi total terkait dengan pernyataan tentang pertumbuhan, pengangguran, dan kebijakan ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya, makroekonomi akan mengkaji bagaimana kenaikan atau penurunan neto akan mempengaruhi nilai tukar suatu negara, atau GDP akan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Ilmu ekonomi mempelajari masalah perekonomian global atau nasional seperti pengangguran atau masalah ketenagakerjaan. 2. Permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Ekonomi makro juga mempunyai pengaruh terhadap iklim usaha di Indonesia. Hal ini menjadi suatu kepastian karena aturan yang berlaku adalah perubahan ekonomi yang besar dapat berdampak pada masyarakat serta dunia usaha dan pasarnya. 3. Peran pemerintah di bidang ekonomi makro. Menurut buku modul mata kuliah pengantar ekonomi makro oleh Imelda Sari, ekonomi makro merupakan bagian ilmu ekonomi yang fokus pada kajian tentang mekanisme perekonomian dalam kehidupannya. Kebijakan makroekonomi merupakan kebijakan yang diambil oleh suatu negara dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah positif. 4. Tujuan ekonomi makro. Indonesia juga memiliki target sendiri untuk melaksanakan kebijakan makroekonomi. Di tingkat nasional, menurut Kementerian Keuangan, tujuan makroekonomi adalah sebagai berikut. 1. Menambah pendapatan nasional. 2. Menambah kapasitas produksi. 3. Membuka lapangan kerja. Analisis pemecah masalah. 1. Pengangguran. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau disebut SDM. Salah satu faktor penyebab pengangguran adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kualitas pasar tenaga kerja.
Oleh karena itu, cara mengatasi pengangguran yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Dengan cara ini, tenaga kerja akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bisnis dan industri. 2. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu topik dalam ilmu ekonomi yang memerlukan kemampuan memecahkan masalah yang baik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah pendapatan nasional. 1. Identifikasi masalah. Langkah pertama dalam memecahkan masalah pendapat nasional adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Masalah yang sering terjadi dalam pendapatan nasional adalah pembagian pendapatan yang tidak merata. 2. Mengumpulkan data. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang diperlukan dapat berupa data pendapatan nasional, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan individu, dan lain-lain. 3. Analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode statistik dan ekonometrika. 4. Temukan solusi. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah mencari solusi untuk masalah yang ada. Solusi yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan sektor industri, dan meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. 5. Evaluasi. Setelah solusi ditemukan, langkah terakhir adalah menghasilkan hasil yang telah dicapai. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah solusi yang diterapkan efektif. Pasar modal. Pasar modal terdiri dari kata pasar dan modal. Dengan demikian, pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat di mana penawaran dan permintaan modal ekuitas dan hutang jangka panjang bertemu. Dalam undang-undang tersebut, pasar modal diartikan sebagai kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang terkait dengan efek yang mereka terbitkan serta lembaga dan profesi yang terkait dengan sekuritas. Pasar modal berperan sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan atau lembaga pemerintah dalam instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan lain-lain. Peran dan manfaat pasar modal. Adapun peran dan manfaat pasar modal, yaitu pasar modal merupakan wahana mengalokasikan dana secara efisien. Pasar modal sebagai alternatif investasi memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan, dan pembongkatan aktivitas ekonomi. Kesimpulan, ruang lingkup ekonomi makro mencakup berbagai aspek perekonomian secara keseluruhan atau agregatnya. Makroekonomi adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ruang lingkup materi ekonomi mencakup berbagai aspek seperti produk domestik bruto, pengangguran, kebijakan fiskal, inflasi, kebijakan moneter, keseimbangan nilai tukar, perdagangan internasional dan antar negara. Dalam prakteknya, pemerintah suatu negara cenderung menggunakan model makroekonomi untuk membantu merumuskan dan menyusun strategi model ekonomi nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.